Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Bagas Adriansyah dengan NIM 64250510. Saya Muhammad Sian Subandi dengan NIM 64251672. Saya Rizky Disaputra dengan NIM 64250209. Saya Diaskar Arum dengan NIM 64250663. Saya dengan Andara Kesha Pradana dengan NIM 64250248. Saya Zulfana Ptalika dengan NIM 64250661. Dan saya Nadira Zahwa Febriani dengan NIM 64250660. Jadi berdirinya kelompok kami di sini itu untuk menjelaskan tentang pertemuan 5 yang berjudul kredit dan suku bunga bank. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Perkenalkan, nama saya Rizky Disaputra. Saya ingin menjelaskan pengertian kredit. Kata kredit diambil dari kata credere yang berarti percaya. Maksudnya pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit. Kredit adalah pemberian prestasi, misal uang atau barang, dengan balas prestasi atau kontraprestasi yang akan terjadi pada waktu mendatang. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan peminjam atau meminjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya ada unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit adalah yang pertama, Kepercayaan. yakni keyakinan dari pembeli kredit bahwa kredit yang diberikan baik barang, uang maupun jasa akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Yang ketiga, ada jangka waktu, mencangkup masa pengembalian kredit yang disepakati. Jangka pendek yaitu di bawah 1 tahun, sedangkan jangka mengenah 1-3 tahun, dan jangka panjang yaitu di atas 3 tahun. Selanjutnya ada risiko. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya. Demikian pula sebaliknya. Yang kelima, ada balas jasa. Keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit dalam jenis bank konvensional, balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Pertimbangan kredit. Pertimbangan kredit ada 8. 1. Karakter. Karakter yaitu tabiat serta kemampuan si pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. 2. Kemampuan atau capacity, yaitu kesanggupan si pemohon untuk mengembalikan pinjaman untuk memenuhi kewajiban lainnya. 3. Modal atau kapital, jumlah kekayaan atau aset yang dimiliki pemohon. 4. Bidang usaha. Bidang usaha adalah jenis usaha yang dijalankan pemohon. 5. Rekening. Rekening adalah catatan keuangan atau aktivitas rekening nasabah. 6. Pergaulan sosial adalah lingkungan sosial yang mempengaruhi kepercayaan kreditur. 7. Permintaan produksi adalah kebutuhan pasar terhadap produk usaha pemohon. 8. Persaingan adalah kondisi kompetisi usaha di bidang yang digeluti pemohon. Jenis-jenis kredit. 1. Kredit rekening koran
bebas adalah kredit dari bank yang biasa ditarik kapan saja sesuai keinginan permintaan sesama, tidak melebihi batas kredit yang disetujui. 2. Kredit rekening koran terbatas adalah sama seperti sebelumnya, tapi ada batas waktu atau jumlah tertentu untuk penarikan dana. 3. Revolving kredit adalah kredit yang bisa digunakan kembali setelah dilunasi sebagian. 4. Kredit klayanitas adalah kredit yang diberikan berdasarkan kelayakan usaha nasabah. 5. Kredit investasi, kredit untuk modal jangka menengah atau panjang. 6. Kredit antisipasi kepada emiten adalah kredit yang diberikan kepada perusahaan penerbit obligasi untuk menunggu hari penjualan saham. 7. Kredit ekspor adalah kredit dari bank untuk membantu pembiayaan produksi barang yang akan diekspor. 8. Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh beberapa bank secara bersama-sama untuk proyek besar agar risiko ditanggung bersama. Selanjutnya yaitu adalah kredit macet. Apa sih kredit macet itu? Kredit macet adalah kredit yang tidak dapat ditagih sehingga merugikan bank. Penyebabnya itu bisa dari bank dan juga bisa dari nasabah. Jika dari bank itu karena analisis kurang teliti dan juga kolusi. Kalau nasabah itu bisa saja disengaja atau tidak disengaja. Lalu bagaimana sih cara penyelamatannya? Yaitu yang pertama bisa saja menggunakan cara rescheduling, yaitu memperpanjang waktu kredit. Yang kedua yaitu reconditioning, yaitu mengubah syarat kredit. Yang ketiga yaitu restructuring, yaitu menambah modal karena usaha masih layak. Dan yang keempat yaitu kombinasi, yaitu gabungan dari 3 cara sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu penyertaan jaminan jika gagal untuk diselamatkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang suku bunga bank. Bunga bank dapat diartikan sebagai jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan di bank dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank, yaitu nasabah yang memperoleh pinjaman. Lalu di sini juga ada bunga bank yang diberikan kepada nasabah dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada bunga simpanan. Bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atas balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Yang kedua, bunga pinjaman. Bunga pinjaman itu adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada pihak bank. Dan di sini ada 10 faktor yang mempengaruhi suku bunga bank. Yang pertama ada kebutuhan dana. Yang kedua ada persaingan. Yang ketiga kebijakan pemerintah. Yang keempat target laba yang diinginkan. Yang kelima jangka waktu. Dan yang keenam kualitas pinjaman. Yang ketujuh reputasi perusahaan. Yang kedelapan produk yang kompetitif. 9 hubungan baik. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah jaminan pihak ketiga. Selanjutnya yaitu ada komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit. Yang pertama ada total biaya dana atau bisa disebut cost of fund. Merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan, giro, tabungan maupun deposito. Biaya total ini harus dikurangi cadangannya wajib atau bisa disebut reserve requirement. Yang kedua yaitu biaya operasi. Merupakan biaya yang dikeluarkan bank dalam melaksanakan operasinya, terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya lain-lainnya. Yang ketiga yaitu cadangan risiko kredit macet. Merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak terbayar. Yang keempat ada laba yang diinginkan, yaitu setiap kali melakukan transaksi, bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Yang kelima ada pajak, merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Selanjutnya yang terakhir ada jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit. Yang pertama ada sliding rate, yaitu pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulannya menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi pembayaran pokok pinjamannya sama. Yang kedua ada flat rate,
yaitu pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya. Demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar dengan sama, sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Yang terakhir ada floating rate, yaitu jenis ini membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Jadi cukup sekian penjelasan dari kelompok kami yang telah menjelaskan tentang pertemuan 5 yang berjudul kredit dan suku bunga bank. Semoga video bermanfaat. Kurang lebihnya kelompok kami meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.